Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa yang kami hormati, khususnya para pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan TNI, serta pensiunan Polri di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, kami hadir menyampaikan sebuah informasi resmi yang telah lama dinantikan dan memiliki arti penting bagi ketenangan serta perencanaan keuangan keluarga para pensiunan. Informasi ini disampaikan secara terbuka dalam forum resmi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara dan menjadi perhatian luas karena menyangkut hak para abdi negara yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Dalam penjelasan yang disampaikan pemerintah, ditegaskan bahwa pembayaran rapel pensiunan tahun anggaran 2025 beserta penyesuaian kenaikan gaji pensiun telah memasuki tahap akhir persiapan. Pemerintah menyampaikan komitmen yang jelas bahwa seluruh proses akan diarahkan agar dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan target pelaksanaan pada tanggal 20 Januari 2026. Tanggal ini menjadi acuan resmi bagi seluruh kementerian, lembaga, serta badan pengelola dana pensiun dalam menyusun langkah teknis pencairan. Suasana konferensi APBN tersebut menjadi sangat hidup ketika pernyataan ini disampaikan. Para jurnalis dari berbagai media nasional langsung mengajukan pertanyaan lanjutan, bukan hanya mengenai kepastian pencairan, tetapi juga terkait mekanisme, prioritas penerima, serta struktur perhitungan kenaikan gaji pensiun. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya isu ini, bukan hanya bagi para pensiunan, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan ekonomi secara umum. Pemerintah menjelaskan bahwa dana untuk pembayaran rapel pensiun telah dialokasikan secara penuh dalam pos APBN. Artinya, dari sisi anggaran, tidak ada lagi hambatan. Proses yang saat ini dilakukan adalah penyelarasan teknis dan administratif antara Kementerian Keuangan, PT Taspen untuk pensiunan ASN, serta PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Koordinasi lintas lembaga ini diperlukan agar penyaluran dana berjalan tertib, akurat, dan tepat sasaran. Bagi para pensiunan yang selama ini menerima informasi yang beragam dari berbagai sumber, mulai dari percakapan di lingkungan sekitar hingga pesan berantai di media sosial, penjelasan ini menjadi titik terang yang menenangkan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya akan disampaikan melalui saluran yang dapat dipertanggungjawabkan dan meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak jelas sumbernya. Dalam penjelasan lebih lanjut, pemerintah juga menerangkan alasan digunakannya skema pencairan bertahap. Skema ini bukan dimaksudkan untuk menunda hak para pensiunan, melainkan untuk memastikan bahwa sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional dapat bekerja dengan stabil. Dengan jumlah penerima yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pencairan serentak tanpa pengaturan berisiko menimbulkan kendala teknis. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada kelompok pensiunan dengan nominal penerimaan yang lebih kecil, serta mereka yang masuk dalam kategori rentan. Pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi tetap akan menerima haknya secara penuh. Namun, waktu pencairannya dapat dibagi dalam beberapa tahap yang tetap mengacu pada tanggal acuan 20 Januari 2026 sebagai awal pelaksanaan. Pemerintah menekankan bahwa pembagian tahap ini tidak mengurangi jumlah hak yang diterima dan tidak mengubah perhitungan rapel yang telah ditetapkan. Terkait kenaikan gaji pensiun tahun 2025, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui pada tahap perencanaan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pensiunan yang mengandalkan penghasilan tetap setiap bulan. Pemerintah menilai bahwa menjaga daya beli pensiunan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menghormati jasa para abdi negara. Meskipun nominal kenaikan gaji pensiun akan berbeda-beda sesuai golongan dan masa kerja, prinsip dasarnya adalah keadilan dan keberlanjutan. Kenaikan tersebut akan dihitung sejak awal tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga selisih yang belum terbayarkan akan masuk dalam komponen rapel.
Inilah sebabnya mengapa jumlah rapel yang diterima oleh sebagian pensiunan bisa terasa cukup besar. Dari sisi teknis, PT Taspen dan PT Asabri telah menyiapkan sistem pemutakhiran data yang lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menghindari keterlambatan akibat data yang tidak sesuai, seperti perubahan rekening, status ahli waris, atau perbedaan data golongan. Para pensiunan diimbau untuk memastikan bahwa data pribadi dan data perbankan yang tercatat telah sesuai agar proses pencairan dapat berjalan lancar. Pemerintah juga menjawab kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global. Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa untuk pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiun ini, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Komitmen tersebut disampaikan secara tegas sebagai bentuk penghormatan kepada para pensiunan yang telah menyelesaikan masa pengabdian mereka kepada negara. Bagi banyak keluarga pensiunan, kehadiran rapel ini memiliki dampak yang sangat nyata. Tambahan dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, mulai dari biaya kesehatan, perawatan rumah, hingga membantu kebutuhan anak dan cucu yang masih menjadi tanggungan. Bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel dapat menjadi cadangan keuangan yang memberikan rasa aman dalam menghadapi kebutuhan di bulan-bulan berikutnya. Pemerintah juga menegaskan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan perbedaan perhitungan atau kekurangan pembayaran, telah disiapkan mekanisme koreksi. Mekanisme ini bertujuan memastikan tidak ada satupun pensiunan yang dirugikan. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Lebih jauh, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan pembayaran rapel dan penyesuaian gaji pensiun bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam APBN untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan, termasuk para pensiunan. Pemerintah membuka kemungkinan adanya kebijakan lanjutan yang bersifat jangka panjang, meskipun detailnya masih dalam tahap pembahasan internal dan belum dapat diumumkan secara resmi. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa seluruh proses ini membutuhkan kesiapan data, sistem, dan koordinasi fiskal. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kecepatan pelaksanaan, namun tidak menghilangkan hak para pensiunan. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar para pensiunan tetap tenang dan tidak merasa khawatir berlebihan. Menjawab pertanyaan mengenai apakah kenaikan gaji pensiun akan dibayarkan bersamaan dengan rapel atau secara terpisah, pemerintah menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Opsi pembayaran serentak dinilai lebih efisien karena mengurangi beban sistem dan mempermudah proses administrasi. Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah seluruh rapat teknis antar lembaga selesai dilaksanakan, dengan tetap mengacu pada tanggal 20 Januari 2026 sebagai titik awal pelaksanaan. Sebagai penutup, pemerintah kembali mengingatkan para pensiunan untuk selalu mengikuti informasi dari saluran resmi, baik melalui pengumuman PT Taspen, PT Asabri, Kementerian Keuangan, maupun media nasional yang telah terverifikasi. Dengan demikian, para pensiunan dapat menerima informasi yang akurat dan terhindar dari kabar yang menyesatkan. Demikianlah informasi resmi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan ketenangan dan kejelasan bagi seluruh pensiunan di tanah air. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hak dan kesejahteraan para abdi negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.